Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Di malam hari ini kita masuk dalam bab 173. Masih dalam rangkaian bagaimana orang tua seharusnya menyayangi anak kecil. Di bab-bab sebelumnya tentang memeluk, mencium, kemudian mengusap kepala, dan di malam hari ini menyapanya dengan panggilan ya bunai, wahai anakku, meskipun bukan anaknya sendiri. Silakan. Babun qaulur rajuli lis-saghiri ya bunai. Bab 173, sapaan seseorang kepada anak kecil, wahai anakku. Dikasih catatan kecil di situ, meskipun bukan anaknya. Meski bukan anaknya. Misalnya anak tetangga, atau ketemu anak murid, ya. Maka ini orang dewasa sebaiknya mengucapkan nak. Mungkin di negeri kita tidak ada kata-kata anakku, meskipun kecuali kalau anaknya sendiri. Tapi kalau di negeri kita masih ada penggalannya, yaitu nak. Ya. Atau kita bilang anak-anak. Nah, minimal lah seperti itu. Seperti tadi saya sudah mau naik tangga, saya yakin sudah mau iqomat, maka saya tegur anak-anak, ayo semuanya sudah mau iqomat, itu kelihatan imamnya sudah datang, sudah wudhu, sudah, ayo masuk. Ya. Dan sebaiknya orang-orang tua seperti itu, melewati mereka jangan dibiarkan aja, bukan anakku juga. Silakan. Riwayat 369, Abdullah bin Said mengabarkan pada kami, ia berkata, Abu Usamah mengabarkan pada kami, Abdul Malik bin Humaid bin Abi Ghaniyah dari ayahnya. An Abil Ajlan Al-Muharibi qal. Dari Abul Ajlan Al-Muharibi, ia berkata, Kuntu fi jaish ibni Az-Zubair. aku pernah bersama pasukan Ibnu Zubair. Maksudnya dia bagian dari pasukannya Ibnu Zubair. Waktu itu lawannya adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Teman-teman bisa baca kisahnya ini di Suwar min Hayatis Sahabah. Kisah-kisah sahabat Nabi. Sebagian dari penggalan kisahnya juga ada di kajian jejak tabi'in. Di Amazing Tabi'in. Ya, ada hubungannya sama Az-Zubair. Ibnu Zubair, sahabat Nabi. Sedangkan adiknya yang kecil, yaitu Urwah bin Zubair, ini baru lahir setelah Nabi wafat. Maka kalau Urwah bin Zubair, statusnya adalah tabi'in. Nah, Abul Ajlan Al-Muharibi, waktu itu dia menjadi bagian dari pasukannya Ibnu Zubair, atau Abdullah bin Zubair. Lawannya siapa tadi? Hajjaj bin Yusuf. Tapi jangan dikira ini Muslim lawan kafir. Hajjaj itu kejam, tapi hafal Quran. Kejam luar biasa. Dan kisahnya ini diceritakan di dalam kisah-kisah tabi'in. Ya. Karena dia begitu kejam dan dia banyak membunuh tabi'in. Di antaranya adalah Sa'id bin Jubair. Ya. Lanjut. Selanjutnya katanya, Fatuwfiya ibnu ammin li. Lalu sepupuku meninggal. Wa awsa bijamadin lahu fi sabilillah. Dan ia berwasiat agar untanya digunakan jalan Allah. Faqultu libnihi. Lalu aku katakan pada anaknya, Idfa' ilayyal jamal.
fa inni fi jaish ibn Zubair. Bawalah kepadaku unta itu, karena aku bersama pasukan Ibnu Zubair. Faqal idhhab bina ila Ibn Umar hatta nas'alah. Ia lalu berkata, bawalah aku kepada Ibnu Umar untuk bertanya kepadanya. Ini koreksi sedikit, bukan nas'aluh, tapi hatta nas'alah. Karena hatta, ada hatta, maka ya mansub dengan fathah. Fa'ataina Ibn Umar. Lalu kami menemui Ibnu Umar. Faqal, ya Aba Abdurrahman, inna walidi tufiya. Dan berkata, wahai Abu Abdurrahman, ayahku meninggal. Wa awsa bi jamalin lahu fi sabilillah. Dan berwasiat agar untanya digunakan di jalan Allah. Wa hadha ibnu ammi. Dan ini adalah saudara sepupuku. Wa huwa fi jaish ibn Zubair. Ia bersama pasukan Ibnu Zubair. Afa adfa'u ilaihi al-jamal? Apakah aku berikan unta itu kepadanya? Qala Ibnu Umar. Ibnu Umar menjawab, Ya bunai. wahai anakku. Nah, di sini antum stabiloi atau lingkari. Karena bagian inilah inti dari judul babnya. Panggilan wahai anakku. Ya bunai, inna sabilallahi kullu amalin salih. Wahai anakku, sesungguhnya jalan Allah adalah setiap perbuatan baik. Fa in kana waliduka innama awsa bi jamalihi fi sabilillah fa idza ra'aita qauman muslimina yaghzuna qauman minal musyrikin fadfa' ilaihimul jamal. Wahai anakku, sungguhnya jalan Allah adalah setiap perbuatan baik. Jika ayahmu berwasiat mengenai untanya agar digunakan hanya di jalan Allah, maka jika engkau melihat kaum muslimin berperang memerangi kaum musyrikin, maka serahkanlah unta itu kepada mereka. Fa inna hadza wa ashabahu fi sabili ghilmani qaumin ayyuhum yad'u at-tabi'. Adapun pemuda ini dan para sahabatnya berada di jalan sekelompok pemuda suatu kaum yang mengikuti siapa yang berkuasa. Begini, jemaah dirahmati Allah. Ada seseorang bernama Abul Ajlan Al-Muharibi. Kalau dia seorang muslim dan dia wafat dalam kondisi muslim, maka dia seorang tabi'in. Karena dia bertemu bahkan menjadi pasukannya Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini siapa tadi? Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Al-Awwam, dan dia adalah sahabat Nabi. Dia punya adik, siapa namanya? Urwah. Dan Urwah bin Zubair bukan sahabat, tapi tabi'in. Karena dia baru lahir setelah Nabi wafat. Tapi dia anak sahabat. Pasti dia tabi'in karena bapaknya sahabat, kakaknya sahabat. Waktu masih muda-muda, Abdullah bin Zubair Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan. Iya, seperti Marwan bin Hakam, orang yang kedua. Pokoknya ngomong 3 orang. Abdullah bin Zubair, kebetulan saya tidak sempat cek ulang tadi kisahnya. Ada 3 pemuda yang sangat visioner. Yang satu pengen jadi seorang khalifah, yang satu pengen jadi penguasa seluruh muka bumi. Sedangkan yang satu nggak pengen apa-apa. Saya lupa 3 orang ini. Satu darinya adalah Abdullah bin Zubair. Dia visioner. Karena dia punya jiwa kepemimpinan. Satu lagi ini, ingat saya adalah Marwan bin Hakam. Nah, satunya lagi lupa. Berlalu masa, maka yang jadi penguasa akhirnya ada 2 kepemimpinan. Yaitu Abdul Malik bin Marwan, anaknya Marwan bin Hakam, dan Abdullah bin Zubair. Yang satu menguasai daerah Mekah, yang satu menguasai yang lain gitu. Tapi yang satu merasa lebih berkuasa. Yaitu Abdul Malik bin Marwan. Masing-masing berijtihad. Saya berkuasa. Yang satu bilang saya juga berkuasa. Dan namanya sama-sama merasa berkuasa, tidak mungkin untuk harus satu ngalah gitu. Dan kebetulan dua-duanya tidak ada yang mengalah. Masing-masing berijtihad. Maka Abdul Malik bin Marwan mengutus satu pasukan untuk melawan Abdullah bin Zubair untuk menumpas pasukannya. Ini panglimanya namanya Al-Hajjaj bin Yusuf. Seorang yang sangat kejam, meskipun, apa tadi saya bilang?
hafal Quran. Ya, hafiz tapi kejam. Bahkan ketika akhirnya dia merasa bahwa banyak yang menentangnya dari kalangan para tabi'in, maka dikejar satu-satu untuk dibunuh satu-satu. Ya, salah satunya adalah tabi'in yang lain namanya Sa'id bin Jubair. Coba untuk membaca bukunya. Apa itu yang kita bahas dulu ya? Apa? Jejak tabi'in kah? Atau para tabi'in gitu ya? Para tabi'in. Kalau malas baca bukunya, buka di YouTube, cari Mufli Safitra Sa'id bin Jubair. Bagaimana kisahnya Sa'id bin Jubair itu lari-lari sampai puluhan tahun, tapi tetap saja akhirnya ditangkap oleh Hajjaj bin Yusuf dan akhirnya dipenggal. Ya. Nah, Abul Ajlan Al-Muharibi ini seorang tabi'in, menjadi pasukannya Abdullah bin Zubair, dan dia punya kerabat. Ya, dia bilang di sini Ibnu Ammin li, saya punya sepupu saya ini wafat, dan dia punya unta yang dia wasiatkan agar digunakan untuk fisabilillah, yaitu untuk peperangan di jalan Allah, berjihad. Kemudian untanya ini kan masih di tangannya anaknya si saudaranya. Maka dia bilang sama anaknya, saya lagi perang nih, jadi pasukannya Ibnu Zubair, pasukannya sahabat Nabi loh. Ini sahabat Nabi, tolong saya. Karena kami lagi jihad, maka tolong saya dikasih unta wasiatnya bapakmu. Maka anaknya bilang, mari kita pergi ke Ibnu Umar, soalnya saya ragu. Soalnya Hajjaj itu kafir kah? Gitu. Soalnya Hajjaj juga di bawahnya seorang khalifah, yaitu Abdul Malik bin Marwan. Masa iya di sini sahabat Nabi, di sana Muslim terus perang lalu dibilang jihad? Apa iya? Karena dia ragu, maka dia pergi ke sahabat Nabi yang dianggap lebih berilmu. Siapakah? Abdullah bin Umar. Maka ketika bertanya, ya, ini saudara saya, ya, beliau minta kepada saya unta yang dulu diwasiatkan bapak saya. Apakah saya kasih? Soalnya dia mau jihad di jalan Allah. Maka Ibnu Umar mengatakan, wahai anakku, ya bunai, sesungguhnya yang namanya jihad di jalan Allah itu sebenarnya semua amal soleh. Gak mesti perang. Dan sepertinya bapakmu menitipkan atau mewasiatkan untanya betul-betul yang buat perang. Yaitu maksudnya buat jihad. Tapi yang namanya perang dan jihad itu kalau orang muslim memerangi orang-orang kafir. Adapun yang ini, siapa yang ditunjuk? Ini, Abul Ajlan Al-Muharibi. Adapun yang ini, dia dan saudaranya, dia dan temannya. Siapa temannya? Siapa temannya? Yang jadi pasukannya, yang jadi pemimpinnya, Abdullah bin Zubair. Adapun dia dan temannya, yaitu Abdullah bin Zubair, mereka ini sedang berperang melawan orang lain yang mereka ini sedang memperebutkan stempel. Siapa yang duluan stempel? Apa yang dimaksud dengan duluan stempel? Siapa yang duluan membunuh dan akhirnya bisa meletakkan stempel, sayalah penguasanya. Ya. Maka maksudnya Abdullah bin Umar yang gak usah dikasih. Soalnya itu bukan jihad. Wong itu muslim lawan muslim kok. Apalagi perebutannya adalah soal siapa yang berkuasa. Meskipun kita yakin bahwa mereka ini bukan gila berkuasa. Bukan seperti pertarungan yang ada di negeri Konoha. Pertarungannya memang untuk mengejar siapa yang paling berkuasa. Adapun di zaman dahulu kekuasaan itu bukan, apalagi di sisi seorang sahabat Nabi. Dia sedang berijtihad, bukan soal ambisi, tapi soal visi untuk menjaga kota Mekah, untuk menjaga negeri Islam, bukan siapa yang paling hebat di antara mereka. Kita husnuzan demikian, dikarenakan ini satu dari dua pihak ini adalah seorang sahabat Nabi. Nah, dan sahabat Nabi
Semuanya adalah orang-orang berilmu dan semuanya adalah ahli dalam ijtihad. Sekalipun kita bilang Abdullah bin Zubair salah, maka dia tetap dapat satu pahala dikarenakan dia berhak dengan ijtihad karena sisi keilmuannya. Ya, seandainya pun kita bilang Abdullah bin Zubair salah. Tapi yang salah di sini siapa? Yang salah di sini adalah wallahu a'lam. Karena sahabat-sahabat Nabi yang lain seperti Ibnu Umar tidak ikut-ikutan. Nah, Ibnu Umar ini di mana? Di pasukannya siapa? Di pasukannya Hajjaj atau di pasukannya Ibnu Zubair? Jawabannya enggak, di pasukannya siapa-siapa. Karena Abdullah bin Umar tahu bahwa memihak ke sini dan memihak ke situ tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Mereka masing-masing berijtihad dan hanya di sisi Allah siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, jemaah dirahmati Allah. Adapun kalau kita lihat judul babnya, judulnya adalah sapaan seorang kepada orang lain dengan kata-kata wahai anakku. Maka riwayat ini bisa kita lihat bagaimana perkataan Abdullah bin Umar kepada anaknya, saudaranya Abul Anjalan Al-Muharibi. Silakan. Penjelasan kata, fa inna hadza wa ashabahu. Sungguhnya pemuda ini dan teman-temannya lah yang berperang. Fi sabili ghilmani qaumin. Di jalan sekelompok pemuda suatu kaum, yaitu Ibnu Zubair dan pasukannya. Ayyuhum bada'ut tabi'ah. Siapa di antara mereka yang bisa menjadi pemimpin yang perintah-perintahnya dilaksanakan? Kandungan hadis. Bolehnya seorang berkata kepada anak kecil, wahai anakku, dengan tujuan menunjukkan kasih sayangnya. Ini bukan lagi boleh, tapi anjuran. Dianjurkan bagi orang-orang tua kalau melihat anak-anak kecil, kemudian dalam rangka untuk menunjukkan kasih sayang, dia bilang, wahai anakku. Meskipun kalau di negeri kita ini bukan hal yang terbiasa, tapi kalau di negeri kita ada penggalanya saja. Nak, sini nak. Ya. Atau dek. Atau kalau banyak dibilang anak-anak. Atau kalau di sekolah gurunya yang bilang anak-anak ibu, anak-anakku, kan? Nah, tambahan kandungan hadis nggak ada di situ. Tambahannya satu, perhatian anak terhadap wasiat ortu, terhadap wasiat orang tua. Kalau orang dititipi oleh ortunya wasiat, maka hendaknya dia perhatikan agar wasiat itu betul-betul dijalankan selama wasiatnya tidak melanggar syariat. Karena bisa jadi ortu berwasiat dengan sesuatu yang melanggar syariat. Ada bisa kasih contoh? Contoh wasiat orang tua tapi melanggar syariat. Apa misalnya? Apa? Contoh orang tua kasih wasiat yang melanggar syariat. Bejapai, bukan. Ini maksudnya wasiat itu jelang wafat. Ya. Yang namanya wasiat itu jelang wafat. Apa misalnya? Ya, misalnya disedekahkan seluruh hartanya 100%, nggak boleh. Yang boleh ditunaikan berapa? Kalau dibilang 100%, maka yang boleh ditunaikan hanya 1/3. Nggak boleh lebih. Tetap ditunaikan, tapi hanya 1/3. Apalagi wasiatnya? Minta ditahlilkan. Apa lagi? Minta ditolong dibangun kuburannya. Sampai bilang, awas kalau enggak ya. Enggak tahu dia mau keluar dari kuburnya kah, mau datangi ke rumahnya balik kah. Ya, sampai dia berkata, awas kalau enggak. Contoh yang lain misalnya dia bilang, semua harta warisan buat anak yang cewek saja. Saya punya 2 istri, yang dikasih istri yang paling tua saja. Yang muda enggak usah.
Ini semua wasiat-wasiat tidak boleh ditunaikan. Ya, karena tidak sesuai syariat. Adapun wasiat yang ada di sini, dia minta agar untanya digunakan untuk jihad di jalan Allah. Maka ini perhatian anaknya kepada wasiat orang tuanya. Yang kedua, atau faedah yang berikutnya, bertanya kepada ahli ilmu dalam masalah penting. Bertanya kepada ahli ilmu dalam masalah penting. Banyak dari kita yang tidak bertanya, malah bikin ijtihad sendiri. Kalau masalah-masalah penting, itu jangan diam-diam saja atau berijtihad sendiri atau nyali Google. Apalagi nanya ChatGPT. Ya. Karena ChatGPT akan menjawab sesuai dengan pertanyaan antum. Saya nggak tahu saya ngomong di mana ya. Di antara yang tidak boleh ditanya ke AI, tidak boleh nyari sendiri di buku, nggak boleh meskipun googling di situs-situs yang terpercaya sekalipun. Ya, di antaranya adalah masalah perceraian, itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya perceraian itu kondisinya pelik. Ya, testing ya. Saya jadi kepikiran ini. Coba misalnya, anggaplah saya jadi suaminya. Apakah saya yang sudah mentalak istri saya sebanyak 2 kali itu masih dianggap sebagai suami yang sah dan masih bisa rujuk? Dalam hukum Islam, talak 2 masih termasuk talak roj'i, yang artinya Anda masih bisa rujuk tanpa perlu pernikahan baru selama masa iddah masih berlaku. Namun, Betul? Betul kalau cuma begitu. Tapi kan tidak bisa begitu. Dia kan harus nanya dulu, kapan kamu talak istrimu? Kan ChatGPT nggak nanya toh. Nah, maka kita dalam hal kayak gini nggak boleh diam-diam. Oh, kita tanya ChatGPT aja, apakah kita masih suami istri atau enggak? Nggak bisa. Kita harus tanya sama ahli ilmu. Karena nanti akan ditanya, waktu kamu mentalak istrimu, haid apa enggak? Enggak haid. Berarti suci dari haid? Iya. Sudah dikumpul atau belum? Aduh, lupa. Nah, itu harus diingat dulu. Hukumnya nggak bisa hanya dengan kayak gitu. Buka buku, oh iya, alhamdulillah kita masih suami istri. Oh, nggak bisa gitu. Ya. Ada banyak hal penting yang kita harus tanya sama ahli ilmu. Ada ikhwan yang pernah bilang gini, Ustadz, istri saya keguguran. Oh ya? Iya. Terus dia nggak sholat Ustadz 2 minggu. Kenapa nggak sholat? Soalnya kan dia nifas. Siapa yang bilang? Saya. Jadi antum yang kasih fatwa sama istri antum? Iya, nifas kan? Berapa usia kehamilannya? Kalau nggak salah sih 4 minggu. 4 minggu? 4 minggu dianggap nifas. Dari mana ilmunya? Gak tahu Ustaz. Antum kalau nggak tahu, tanya dulu. Coba kita tanya lagi sama. Apakah keguguran di usia 4 minggu itu terhitung nifas? keguguran di usia 4 minggu umumnya tidak terhitung nifas. Nifas biasanya terjadi setelah usia kehamilan mencapai 15 minggu atau lebih, di mana ada darah yang keluar setelah persalinan atau keguguran. Namun, penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan penjelasan yang lebih tepat sesuai. Ini AI-nya aja lebih pintar dari antum. Ya, dia bilang konsultasi sama dokter yang profesional. Ya. Dan dia betul bahwa kalau usianya 4 minggu itu belum nifas. Kenapa belum nifas? Karena biasanya kalau usia kandungan 4 minggu, itu kalau dikeluarkan maka isinya hanya gumpalan darah. Yang namanya nifas itu kalau pas dikeluarkan ada badannya, ada kepalanya,
Meskipun belum begitu sempurna, tapi ada bentuk manusianya. Meskipun belum ada rohnya. Biasanya di usia sekitar 80-an hari. Kalaupun kurang, ya kurangnya kurang dikit lah. Kalau 4 minggu kali 7 baru hari 28. Masih jauh banget dari 80. Ya. Berarti berapa lama istri antum tidak sholat? 2 minggu, Ustaz. Berdosa antum. Dosa besar. Jangan main-main. Iya toh, Ustaz. Berdosa antum. Karena bikin istri antum tidak sholat dan antum berkata tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, itu dosa besar. Harusnya tanya dulu, baru difatwakan. Ini sudah lewat 2 minggu baru nanya, kan aneh. Jadi kita contoh bagaimana salaf dulu. Dia bingung, dia agak-agak ragu, maka dia akan tanya dulu orang yang lebih tahu. Faedah berikutnya. Jangan ikut-ikut peperangan yang tidak jelas jihadnya. Jangan ikut-ikut perang yang tidak jelas jihadnya. Nggak jelas itu jihad atau bukan. Jihad atau bukan. Seperti misalnya demo. Ayo kita jihad di Jakarta. Kita demo. Iyakah itu jihad? Ya, ini juga banyak orang yang suka menamakan jihad-jihad padahal sesuatu yang bukan jihad. Iya kita jihad, kita lawan kezaliman pemerintah. Jihad, Allahu Akbar. Sampai di sana polisinya muslim juga. Sini teriak Allahu Akbar. Yang di sana bilang, woi memangnya kamu doang yang Allahu Akbar. Kita di sini Allahu Akbar juga. Azan, ayo sholat sama-sama. Akhirnya sholat sama-sama, pendemo sama polisinya. Ya. Jihad itu sebagaimana tadi katanya Abdullah bin Umar. Jihad itu manakala engkau melihat ada satu pasukan muslim, mereka memerangi pasukan orang-orang musyrik, itu baru namanya jihad. Adapun demo itu bukan jihad. Contoh yang lain misalnya kerusuhan kampung. Kerusuhan kampung misalnya kampung apa dan kampung apa, gara-gara mungkin adu bacok satu orang, terus pulang, yang satu dendam, kemudian menyerang satu kampung, yang ini membela yang diperangi, lalu kemudian tawuran gak jelas. Ya, yang diperangi Islam juga, yang sana Islam juga. Ya, kayak dulu perang lawan antar suku, ya di tahun 2000-an. Itu siapa lawan siapa? Suku lawan suku. Lah misalnya di suku ini ada muslim, suku ini ada muslim, masa bunuh-bunuhan? Ya. Maka berdosa besar semua orang-orang yang melakukan pembunuhan lantaran suku itu tadi. Lanjut, 370. Riwayat 370, Umar bin Hafs mengabarkan pada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan pada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan pada kami, ia berkata, Haddatsani Zaid bin Wahb qol, Zaid bin Wahab mengabarkan padaku, sami'tu Jariran, aku mendengar Jarir berkata, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man la yarhamin nasa la yarhamuhullah. barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Di situ yarhamu, yang benar yarhami. Ini seharusnya kan yarham. Man la yarham la yurham. Tapi dikarenakan ada alif lam setelahnya, maka yarhamin nas. Bukan yarhamu. Man la yarhamin nasa la yarhamuhullah. La yarhamuhullah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia pun tidak akan disayangi. Tidak akan disayangi oleh siapa? Tidak akan disayangi oleh Allah. Nah, di antara bentuk kasih sayang adalah, ya sebagaimana dengan judulnya, yaitu menyapa anak kecil. Misalnya berkata, nak, adik-adik, sayang, anak-anak, seperti itulah. Jangan kejam jadi orang tua, meskipun itu bukan anak kita sendiri.
Kita dapati di sebagian masjid itu kaum tuanya sama anak-anak kecil itu kejam. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kalau ada buka puasa bersama, pasti didiskriminasi. Anak-anak sana, sana, sana. Dikasih itu bingkak-bingkak yang 1250, yang tepung melulu itu. Ya kan? Yang bingkak kentang buat yang tua-tua. Padahal itu yang nyumbang kue, mana ada dia bilang buat yang tua, kan ada kan? Kan buat yang puasa. Lama-lama ternyata anak-anak itu lebih bagus puasanya di sisi Allah. Kan? Harusnya buka puasa seluruh kuenya itu buat yang tua, yang muda, yang kecil, yang besar. Tidak boleh diskriminasi. Bahkan kalau buka puasanya yang tua dengan yang muda gabung, di sini ada unsur pendidikan. Ada unsur anak-anak dekat sama yang tua-tua. Nanti kedekatan itu, kalau yang tua-tua ngasih arahan lebih mudah. Ngasih arahannya lebih mudah. Di mana sih ngomong kayak gini ya? Pokoknya kalau di masjid-masjid sunnah gitu. Anak-anak yang, ayo sini semua gabung-gabung. Satu piring sama yang tua-tua. Anak-anak lebih mudah diatur kalau pas tarawehnya. Ya enggak? Tapi saya pernah kecil dulu di Perumnas sana. Di Perumnas banyak masjid ya, saya nggak usah sebut nama masjidnya. Ada masjid itu bahkan untuk tarawih pakai algojo. Ya, pakai tukang sapu di belakang. Jadi tukang sapunya itu enggak sholat tarawih. Dia bertugas untuk menjaga anak-anak kecil di belakang. Ya, karena dianggap anak-anak di sini nih nggak bisa diatur, semuanya ribut. Ya mungkin anak-anak di sana itu kurang kasih sayang dari yang tua-tua. Nah, dan barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang lain. Kata Nabi SAW, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Kata Nabi SAW, sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangi. Siapa yang ada di langit maksudnya? Allah Ta'ala. Lanjut. Riwayat 371, Hajjaj mengabarkan pada kami, ia berkata, Syu'bah mengabarkan pada kami, ia berkata, Abdul Malik mengabarkan padaku, ia berkata, aku mendengar Qabisah bin Jabir berkata, Sami'tu Umar aku mendengar Umar radhiyallahu anhu annahu qala, bahwa ia berkata, man la yarham la yurham. barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak disayangi. Di situ yarhamu diganti jadi yarham. Mimnya mati, mimnya sukun. Untuk kalimat yang ini, yarhamnya sukun, man la yarham. Sedangkan yang setelahnya tidak sukun. Yang berikutnya tidak sukun. Apa itu? Wala yughfaru man la yaghfiru. Tidak diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yu'fa amman la ya'fu. Tidak dimaafkan orang yang tidak memaafkan. Wala yuwaqqa man la yatawaqqa. Dan tidak dijaga orang yang tidak menjaga dirinya. Kandungan hadis 370 dan 371. Menyayangi dan memaafkan sesama adalah salah satu penyebab mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kedua, agama Islam menganjurkan agar menanamkan akhlak mulia dan sifat kasih sayang dalam jiwa manusia. Jemaah yang dirahmati Allah, di antara cara memancing datangnya rahmat dan ampunan dari Allah adalah kalau kita menjadi orang yang juga penyayang dan pemaaf bagi sesama manusia. Supaya kita dapat rahmat Allah, supaya rezeki ini terbentang luas, di antaranya adalah jadi orang yang penuh kasih sayang. Mungkin sulit, tapi bisa dicoba. Mungkin susah, tapi bisa dilatih. Saya udah berulang kali, mungkin antum bosan juga dengarnya. Ya, berulang kali cerita bahwa di awal-awal saya pulang ke sini, saya nggak begitu dekat sama anak-anak. Ya. Dinasihati sama istri, baru saya latih, baru bisa tuh. Tiap ketemu anak-anak, ayo anak-anak, ayo anak-anak, adik-adik. Kalau negur juga nggak usah pakai marah-marah. Ya. Tapi itu butuh latihan, butuh kesadaran.
Dengan begitu, maka Allah akan berikan kepada kita rahmat. Apalagi banyak memang anak-anak yang mungkin memang belum bisa kayak itu yang buka pintu. Di usia kayak gitu kan enggak usah dimarahi. Mungkin dia enggak ngerti. Karena mungkin dia masih kecil. Enggak usah ada enggak usah. Mana bapakmu? Mana bapaknya ini? Pulang kamu. Kau enggak bisa tertib di masjid, pulang aja. Ya. Seperti ini tidak punya rasa kasih sayang sama anak-anak. Kemudian yang kedua sudah tadi. Kemudian kata penulis di sini, agama Islam menganjurkan agar kita menanamkan akhlak yang mulia dan sifat kasih sayang di dalam jiwa manusia. Dan yang seperti ini butuh latihan. Dan butuh mengalahkan diri sendiri. Ada yang namanya ego. Nah, ego ini harus dikalahkan. Saya cerita sedikit. Saya belum nikah, itu saya sering bikin kegiatan Ramadan sama anak-anak. Kayak Ustadz Abu Faruk. Tahu kan Ustadz Abu Faruk kalau sama anak-anak ya? Nah, saya dulu sebelum nikah kayak Ustadz Abu Faruk itu. Setelah nikah ke Saudi, waktu pulang itu nggak keluar anunya. Jiwa kayak Ustadz Abu Faruknya pas awal pulang nggak bisa keluar. Ya, mungkin bisa jadi ada ego bilang gini, oh sekarang saya dakwahnya di orang tua aja lah. Di anak-anak enggak usah. Mungkin gitu ya, mungkin. Tapi dengan berlalu masa, saya menyadari, saya juga harus dakwah itu jangan cuma yang tua-tua. Karena yang tua-tua ini enggak lama lagi mati. Betul kan? Ya. Kan yang tua-tua ini kan insya Allah mau mati sudah semua. Saya juga semua mau mati. Nanti kita digantikan oleh anak-anak yang baru yang akan jadi generasi setelahnya. Justru yang tua-tua ini kan mungkin duduk cari ilmu, cari pahala karena udah pensiun, karena sudah mau udah insya Allah ini menambah pahala biar memperberat timbangan kebaikan. Gitu kan orientasinya kebanyakan. Sedangkan anak-anak kita ini kan mungkin nanti suatu saat dia jadi ustadz. Mungkin yang di belakang itu nanti suatu saat jadi dai, 20 tahun lagi jadi ustadznya Balikpapan misalnya. Saya pikir kenapa saya harus fokus sama yang tua-tua aja? Anak-anak itu juga objek dakwah. Bahkan bisa jadi dia lebih panjang daripada yang tua-tua. Maka akhirnya saya mulai berpikir, enggak bisa. Saya harus balik lagi kayak dulu lagi. Kayak zaman sebelum nikah. Ya, maka saya bisa nyapa sama anak TK. Kalau saya keluar dari rumah, depan rumah kan TK. Rumah, mereka di depan, pasti saya turunkan kaca. Terus saya, dadah. Ustaz Mufti, dadah. Ustaz pergi dulu, dadah. Assalamualaikum. Mungkin kalau itu jiwanya nggak dikeluarin, mungkin itu udah kaca jangan diturunin, iya nggak? Berikutnya, catatan tambahan nomor 3. Balasan suatu perbuatan adalah yang semisal. Balasan dari suatu perbuatan adalah yang semisal. Tidak boleh berlebihan. Atau tidak boleh lebih. Dikarenakan Allah Ta'ala membalas kita dengan yang semisal. Kan tadi disebutkan oleh Umar. Siapa yang tidak menyayangi, Allah tidak sayangi. Jadi Allah hanya membalas sesuai dengan perbuatannya dia. Siapa yang tidak suka memaafkan, maka Allah juga tidak maafkan dia. Siapa yang tidak menjaga dirinya, maka Allah tidak jaga dirinya. Ini semua menunjukkan kepada kita tentang balasan harus sesuai dengan perbuatan. Coba dicatat di surat Asy-Syura ayat 40. Pernah kita bahas di bagian ujung papan tulis sana. Di surat Asy-Syura ayat 40 Allah katakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Dan balasan dari sesuatu berupa keburukan adalah keburukan yang semisalnya saja. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki atau berbuat baik, maka Allah berikan pahala di sisi Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini dibedah jadi 3 cara membalas.
Cara membalas yang pertama adalah membalas yang semisal. Ya, misalnya orang nimpuk kita dengan satu, ya, kita ditimpuk orang satu satu kerikil, maka tidak boleh dibalas 7 kerikil. Ya, tapi ini kan sulit ya. Biasanya orang kalau sudah dizolimi biasanya pengennya balas, dan balasnya itu sulit, pasti nggak bisa yang semisal. Rata-rata maunya lebih dari itu. Ya. Dasar kamu AJG, dibalasnya kamu AJG rabies. Ya. Jadi sini AJG, situ AJG rabies. Ya. Dasar anak monyet. Ya. Oh, anak monyet. Oh. Bapamu juga, mamamu, semuanya kamu 7 turunan. Tambahin semuanya. Akhirnya balas itu nggak bisa semisal. Tapi yang dapat pahala di ayat ini adalah siapa yang memaafkan. Dan Allah mengatakan innahu la yuhibbul zalimin, tapi Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Ini yang membalasnya itu lebih daripada perbuatan. Jadi satu ayat ini membedah bagaimana caranya orang membalas. Semisal, yang kedua apa? Memaafkan. Yang ketiga, balas lebih. Ini cara membalas ya. Yang ini dibolehkan, yang kedua dikasih pahala, yang ketiga dianggap sebagai orang zalim dan berdosa. Nah, tapi hadis ini menunjukkan kepada kita seharusnya kalaupun membalas tidak boleh lebih. Catatan berikutnya, tambahan di situ, kata Umar bin Khattab, wala yuwaqqa man la yatawaqqa, tidak akan dijaga orang yang tidak menjaga. Ini menunjukkan kepada kita, ini tambahannya, azan aja dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Faedah berikutnya yang kita bisa ambil dari perkataan wala yuwaqqa man la yatawaqqa, tidak akan dijaga orang yang tidak jaga diri. Faedahnya adalah supaya kita terjaga harus dimulai dari diri sendiri. Supaya terjaga maka harus dimulai dari diri sendiri. Atau dengan kata yang lain, supaya Allah jaga kita, maka kita juga harus memulai dari diri sendiri dengan menjaga diri.
Bukan minta Allah jaga, tapi kita sendiri tidak jaga diri gitu. Nah, misal ada orang, dia itu sangat lemah kalau di hadapan atau bertemu dengan perempuan. Ya, dia khawatir dengan dirinya gitu. Kalau ketemu dengan lawan jenis, dia sulit untuk jaga pandangan. Ya, kalau begitu supaya supaya Allah jaga dia, maka dia harus juga jaga diri. Caranya, jangan ke tempat-tempat yang di situ banyak lihat perempuan. Cara menjaga diri yang lain, misalnya segera nikah. Jadi kalau memang bangkit syahwat, ada tempat salurannya. Kalau di kerjaan itu sering bergaul sama perempuan, maka jangan seruangan. Ya. Ada ikhwan dulu kerja di Total. Karena dia bos, dia bilang saya dikasih satu asisten cewek. Karena di satu ruangan berdua terus, lama-lama saya bilang, kamu keluar aja ya. Kamu duduknya di luar sana, cari tempat. Biar nggak berduaan. Karena kalau berduaan, tidak tahu kapan kesambet setannya. Pas saya pulang dari Saudi, yang dulunya satu ruangan itu berempat, 2 cewek, 2 laki. Karena kami penerimaan penyuluh perindakop itu 4 orang, 2 cewek, 2 laki. Saya selesai dari kuliah, saya balik ke kantor, ternyata yang satu laki udah pindah, yang cewek juga pindah. Tinggal saya sama satu cewek. Kalau dibilang apakah saya tertarik? Enggak. Apakah dia tipe saya? Oh enggak. Karena dia mbak-mbak, udah lebih tua. Saya lebih suka yang lebih muda. Gitu. Tapi kita nggak tahu kapan kesambetnya. Ya kan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Maka saya bilang, Mbak, karena di ruangan tinggal berdua, bisakah Mbak pindah ke ruangan yang sana? Biar saya aja di sini. Supaya kita tidak berduaan. Ya, pindah Mbaknya sampai sana. Karena dia juga tahu, kita nggak boleh berduaan. Ya. Supaya Allah jaga kita, maka kita juga jaga diri. Caranya, antum kalau bujang, jangan kijil. Misalnya ndak usah ngumpul-ngumpulin nomor HP-nya akhwat. Ya, jangan jadi bapak kos online. Isinya semua nomor-nomor nomor-nomor perawan. Akhwat-akhwat didata. Baru dihubungin yang mana yang bisa di DM, dicoba-coba gitu. Ada ikhwan ngomong sama saya, penyesalan dia salah satunya adalah karena mencoba-coba untuk masuk ke salah satu bot dalam Telegram. Yang ternyata itu adalah bot kencan. Hilang 10 juta. Hilangnya kenapa? Karena diperas. Ya, diajak video call. Antum udah sebayangkan ya. Pokoknya begitulah. Diperas, hilang 10 juta semalam. 7 juta di malam pertama. 3 juta harus datang di malam kedua. Tapi tetap saja videonya akhirnya disebar. Kan kasihan. Maka jaga-jaga diri. Dan bilang apa yang kita baca di zikir pagi petang? Wala taqilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau serahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Ada ikhwan yang bilang, ya Allah, jangan pernah dalam kondisi apapun aku terjebak dalam satu ruangan hanya sama perempuan. Aku khawatir diriku. Apalagi kalau misalnya dia seorang sopir Grab misalnya, Grab car, Gokar. Kadang-kadang dia tidak bisa tolak karena penumpangnya perempuan. Nah, satu mobil berduaan, ya, meskipun buka kaca harus selintas saja. Nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Kata-kata, ya, kemudian kalimat-kalimat yang mungkin
membuat dia kesetanan setelahnya. Maka jaga diri. Terutama yang bujang-bujang. Tapi bukan yang bujang juga. Ya, bukan hanya yang bujang. Yang sudah nikah juga. Karena yang sudah nikah sekalipun kadang-kadang godaannya juga tidak kalah. Masih berapa menit itu? Ya. Kadang-kadang yang sudah nikah juga godaannya tidak kalah. Dia yang punya saluran, tapi kalau misalnya istrinya lagi haid, kebetulan teman kantor ada yang curhat lagi bermasalah sama suami, terus gimana nih mas ya solusinya? Antum kayak ustad di kantor seolah ustad, itu caranya tuh gini. Rasulullah SAW bersabda, itu saya dengar nih syekh mengatakan, padahal antum dengarnya dari ustad, karena antum belum bisa bahasa Arab misalnya. Sok-soknya dari syekh. Tuh syekh ada bilang gini-gini. Akhirnya lama-lama, enak nih curhatnya. Berilmu nih, Masya Allah. Mas, ini mas yang kemarin lanjutannya itu gini mas. Itu gimana mas? Nah itu Allah berfirman. Lanjut. Gak lama udah merasa nyaman. Antum pun keterusan. Ya kan? Lama-lama. Antum karena sering bicara agama, tidak mau lagi tanya-tanya sama Ustadz. Wah, antum cari fatwa di AI. Berarti kamu itu sebenarnya sudah jatuh talak 2 kali. Tinggal 1 kali lagi. Tapi kalau menurut saya sih, suami yang seperti itu tidak ada gunanya dipertahankan. Orang cerai gara-gara omongan antum sembarangan itu. Ya. Karena kalau dia curhatnya sama antum suruh cerai. Curhatnya sama Ustadz, disuruh sama Ustadz, disuruh pertahankan. Panggil suaminya. Sini kita sidang suaminya. Sini kamu ngomong, suamimu ngomong. Kamu ngomong, suamimu diam. Suamimu ngomong, kamu diam. Biar kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ini yang sok-sok Ustadz ini. Yang sok keren di kantornya. Itu Rasulullah bersabda itu, berarti kamu sudah nggak gini-gini. Ya, kalau saya sih jadi kamu, kalau saya masih banyak laki-laki di dunia ini. Ternyata ada maunya. Lama-lama, mas setelah banyak curhat sama antum, ternyata saya sangat membutuhkan imam seperti antum. Antum nanti insya Allah malam saya tahajud, saya bangunkan kamu. Kita jamaah online. Nanti saya video call. Kamu sholat di belakang saya. Kacau. Lama-lama. Ya, yang tadinya tidak terasa, lama-lama terasa. Yang tadinya itu tidak ada rasa apapun, lama-lama jadi bunga-bunga. Ya. Lama-lama, apa istilahnya? Apa? Cinlok. Oke lah, lama-lama cinlok. Cinta lokasi. Di kantor. Ya, lama-lama istri antum lihat, kok antum nih suka banget ya, nelpon tapi di luar rumah. Sepenting apa sih? Jam 11 malam. Telepon di teras rumah. Kalau siapa? Enggak ada. Ya, udah kayak di film-film jadi antum. Ya, karena enggak jaga-jaga diri. Ya, lama-lama rusak rumah tangga. Lama-lama kafe. Ya, lama-lama ngobrol, lama-lama kayaknya butuh privasi. Lama-lama check in. Ya, wala'iyadzubillah. Yang ikhwan banyak kok. Kalau kita mau bicarakan kayak gini, mau satu-satu banyak. Yang duduk di sini dulu ada. Bukan antum ya. Ada satu yang duduk di sini. Saya masih ingat persis wajahnya. Sama akhwat dikasih screenshot. Ustadz kenal ini? Iya kenal. Ini Ustadz, masa dia WA saya kayak gini Ustadz? Kalau capek, saya bisa datang ke rumah, melayani pijat. Hahaha. Ikhwan apa kayak gini? Duduk kajian paling depan. Nge-WA saya Ustadz. Ya, dipikir saya tidak tahu. Nah ini contoh banyak lagi. Ada lagi yang ini.
Kajiannya bukan di sini, di belakangnya kamera. Tapi bukan kameramen itu. Ada yang di belakang kamera. Kalau udah masih ingat persis wajahnya, bentuk rambutnya saya masih ingat persis. Ustaz kenal ini, kenal. Masa dia WA saya, Ustaz? Ini WA-nya kalau saya cari masih ada nih. Ya. WA-nya ngajar di mana? Oh, yang warnanya merah ya. Mufid maksudnya. Oh. Kalau dia bilang kalau kamu mau nanti saya bisa, intinya lamar gitu. Masalahnya dia ini sudah beristri. Gitu. Tapi sama guru saya, maksudnya guru Mufid yang masih perawan diincar-incar juga. Saya bilang itu lanji. Ya. Jangan. Justru dari situ saja, dari ngomongannya dia saja itu sudah menunjukkan dia tidak layak jadi suami. Karena kalau dia layak jadi suami, seandainya pun dia mau poligami, dia pasti tempuh cara bukan kayak gini caranya. Ya, dia pasti nanya istrinya gitu, yang bisa nggak carikan temanmu atau cari sama ustadz gitu. Bukan cari sendiri, sendiri, flirting. Ya. Belum aja ketemu sama saya orangnya. Kalau ada itu saya pengen cubit juga saya. Jaga-jaga diri, teman-teman. Meskipun sudah lama ngaji. Ada yang bertanya? Paman datang biasanya untuk mau tanya? Ya. Itu berapa menit? 52 detik. Kita misal ditanya perihal agama, nah kita jawab sesuai apa yang kita ingat Ustadz. Kita yakin, oh itu dulu seingat saya kayak gini gitu. Nah misal sudah dengar ulang materinya, oh saya salah dulu itu kayak gimana Ustadz? Apa masuk yang tadi, dia berfatwa tanpa ilmu atau gimana Ustadz? Dia yakin dia pernah dapat ilmunya. Iya, cuman dia mungkin lupa. Lupa. Gak apa-apa. Semoga Allah maafkan. Karena ustadz-ustadz juga semua pasti begitu. Saya yakin gak ada ustadz yang luput dari satu ini. Kadang-kadang kita ditanya masalah agama, bisa jadi ustadz, bisa jadi bukan. Terus kita pernah dengar, kalau nggak salah jawabannya hukumnya itu gini. Kita kasih tahu orang. Setelah itu kita cek lagi, ternyata kita keliru. Terus kita klarifikasi, gitu kan? Apakah kita berdosa? Insya Allah tidak. Karena kita pernah dengar, cuma lupa. Yang tidak boleh adalah betul-betul tidak pernah dengar. Misalnya antum tidak pernah dengar istilah jinayat. Pernah dengar istilah jinayat? Nah, ditanya sama orang, jinayat itu apa? Oh, jinayat itu adalah mayat yang ngawur antum sembarangan. Tapi kalau ditanya apa itu fardu ain, apa itu fardu kifayah? Antum pernah dengar? Nah, terus antum terbalik misalnya. Fardu ain itu adalah yang kalau kita lakukan dengan jumlah yang sudah cukup, maka yang lain gugur kewajiban. Fardu ain itu adalah fardu kifayah itu yang setiap orang harus. Ternyata itu terbalik. Ya, semoga Allah maafkan. Karena pernah dengar. Ini gara-gara ada pertanyaan tentang mahram, saya jadi kepikiran gitu. Salah satu yang kita harus jaga-jaga itu adalah bergaul sama sepupu, sama ipar gitu kan. Karena mereka bukan mahram. Nah, di antara cara menjaganya adalah panggilannya biasa-biasa aja. Misalnya kak, ya kak. Ya, mbak, ya mbak. Dek, dek. Nggak usah misalnya adekku ke ipar antum misalnya. Antum punya ipar lawan jenis. Tapi sayangku boleh nggak ambilkan? Itu jaga diri. Khawatirnya nanti lama-lama kebablasan. Abangku itu dong belikan apa? Abangku belikan ini dong ketoprak dong. Kalau nggak merepotkan pakai ku. Ya. Masku, ini ya masku. Ya. Adekku nanti kalau kamu pulang masmu
titip belikan teh kotak ya. Kok teh kotak sih? Ada kumu, itu lama-lama dekat, lama-lama seperti nanti gak ada batasan gitu. Ini kan adekku, padahal ipar. Ini kan abangku, padahal sepupu. Kumu ini hati-hati. Ya. Tentang mahram, apakah termasuk mahram jika istri kedua melahirkan anak laki-laki terhadap istri pertama dan anak perempuan dari istri pertama? Maksudnya? Ini siapa yang tanya? Nah, gimana? Anak dari istri kedua melahirkan anak laki-laki. Ini pakai nama deh, Si Adi, nama antum siapa? Ibnu punya istri 2. Ya kan? Misalnya, Ita sama Ani. Terus yang pertama si sudah punya istri. Yang pertama punya anak cewek. Si Ita punya anak cewek. Nah, yang kedua punya si anak. Ani. Iya, yang kedua punya anak laki-laki. Apakah mahram? Punya anak laki-laki. Iya, apakah si laki-laki ini mahram terhadap si apakah istri si pertama? Anak laki-laki dengan si anak cewek ini mahram? Iya. Bapaknya sama atau bawaan dari? Sama, masih sama. Ya berarti saudara sebapak dong. Sama istri juga berarti? Iya. Sama dong. istri yang pertama? Iya. Oh ya. Karena itu istrinya bapak. Yang ini anaknya suamiku. Yang ini saudara sebapakku. Saudaraku sebapak. Karena bapak kami sama. Maka mahram. Baik. Kecuali kalau si Ita nikah sama antum, punya anak dari suami yang lama. Itu yang kedua? Hah? Itu pertanyaan yang kedua. Oh ya sudah. Istri yang pertama punya nikah lagi tapi bawa anak dari suami lama. Istri yang kedua juga punya anak dari suami lama. Maka anaknya istri pertama dengan kedua bukan mahram. Bisa menikah? Bisa. Oh bisa. Puas? Jazakallah khairan. Jazakallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.